Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi ketika polisi arogan ini menilang kakek petani yang ternyata guru silat dari Iko Uwais? Bagaimana kelanjutannya? Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Siang itu, jalan aspal memantulkan cahaya matahari seperti cermin panas. Udara bergelombang di kejauhan, menari-nari di atas jalan yang tampak tak berujung. Di sisi kanan jalan, 4 polisi berdiri layaknya juri jalanan, mengawasi setiap kendaraan yang lewat, seolah mereka sedang menilai nasib. Salah satunya adalah Rijal, 35 tahun, sosok tegas dengan tatapan keras yang menyimpan kepenatan dunia dalam diamnya. Ia jarang bicara, tapi setiap kali ia melontarkan perintah, 3 rekannya langsung bergerak. Garis wajahnya tajam, matanya menyipit seperti terus mencurigai dunia. Seragamnya pas di badan, disetrika rapi, tapi bukan karena ia bangga menjadi penegak hukum, melainkan karena ia tahu. Citra luar memberi rasa takut, dan rasa takut mempermudah urusan gelap. Rijal jarang menertawakan sesuatu, tapi hari itu ia sempat tersenyum miring ketika melihat sebuah mobil pickup tua terbirit saat melihat mereka. Mereka bukan sedang menjalankan tugas negara dengan bangga, melainkan razia ilegal yang mereka buat sendiri. Tidak ada logistik dari kantor, tidak ada perintah atasan, hanya niat pungli berselimut seragam. Lokasi pun dipilih dengan cermat, persimpangan lengang yang jauh dari keramaian, jauh dari potensi pantauan media atau pengawas. Mereka berdiri dengan percaya diri, seperti algojo yang tak lagi peduli pada keadilan. Untuk Rijal, hukum hanyalah instrumen fleksibel. Ia memakainya seperti pedagang memakai timbangan yang bisa dimiringkan sesuka hati. Mobil dan motor diberhentikan satu persatu. Tangan Rijal hanya perlu melambai, dan kendaraan langsung menepi seperti kerbau ditarik tali. Korban yang gugup tak sedikit. Dari yang tak pakai helm, SIM kedaluarsa, hingga lupa bawa STNK, semua diarahkan pada satu solusi. 100.000, titip aja ke saya, aman. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan datar, seperti kasir menyebut harga barang. Tak ada ancaman yang terang-terangan, hanya tekanan psikologis dari tatapan matanya. Beberapa pengendara membayar dengan pasrah, beberapa mencoba berargumen, tapi selalu kalah oleh sorot mata dan ancaman halus akan sidang yang melelahkan. Rijal tak pernah merasa bersalah. Mereka juga salah, gumamnya dalam hati, seolah itu cukup untuk membenarkan semua yang ia lakukan. Mereka juga salah, adalah mantra pembenaran yang selalu berhasil hingga siang itu. Di antara kebisingan klakson dan debu jalanan, muncullah seorang lelaki tua dengan motor tua. Mesin motornya meraung pelan, seperti batu kakek yang ditahan. Helmnya kusam, kaosnya lusuh, dan celana panjang hitamnya sudah termakan musim. Tapi ada sesuatu yang lain dari cara dia menegakkan punggung. Tenang, kokoh. Ia bukan pria tua yang menyeret langkah, melainkan seseorang yang berjalan, seolah setiap langkahnya telah diperhitungkan. Di bawah sinar matahari yang kejam, tubuhnya tetap tegap. Ada yang aneh dalam diamnya, seperti samurai tua yang sedang menyamar sebagai petani. Rijal memberi isyarat tangan. Motor itu menepi. Lelaki tua itu turun, membuka helm dan tersenyum kecil. "Siang, Pak," sapanya sopan. Suaranya serak tapi tenang, seperti getar biola tua. Senyum itu tidak mengibah, tidak pula menantang. Hanya sebuah senyum dari seseorang yang telah mengenal hidup terlalu dalam untuk takut pada hal kecil seperti ini. Rijal mengamati lelaki itu sebentar. Ada ketenangan yang mengganggu dalam caranya berdiri. Mata lelaki tua itu tidak memohon, tapi juga tidak menantang. Seolah ia tahu permainan ini, dan membiarkannya terjadi hanya karena ia ingin tahu seberapa jauh si pemuda berseragam akan bermain. Rijal belum tahu, tapi ia baru saja menghentikan seseorang yang bisa mengubah sisa hidupnya. Namanya Bagio, usianya sekitar 65 tahun. Surat-surat lengkap, hanya satu kekurangan, pajak motornya mati 3 bulan. "Saya nunggu hasil panen, Pak," ujarnya jujur. "Habis panen, saya langsung urus." Kalimat itu diucapkan dengan nada rendah, tanpa pembelaan, tapi juga tanpa rasa takut.
Suaranya tidak lirih karena takut, tapi tenang karena yakin akan kebenaran niatnya. Ada jeda di antara tiap katanya, seolah setiap kalimat yang keluar telah melalui proses perenungan panjang. Rijal memeriksa berkas-berkas yang diberikan, lalu menatap Bagio dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang tak ingin memahami. Di balik kata-kata Bagio, sebenarnya tersirat banyak hal. Tentang kejujuran yang sederhana, tentang kesabaran yang menunggu musim panen, tentang seseorang yang memilih menaati aturan meski hidup tak memihak. Rijal tidak tergerak oleh kejujuran. Titip aja 100.000 ke saya, gak usah ke pengadilan. Kalimat itu dilontarkan seperti dagangan, bukan peringatan hukum. Ia mengucapkannya sambil memainkan ballpoint di jari, menatap jalanan, seolah sudah tak tertarik mendengar alasan lain. Dalam pikirannya, ini hanyalah kasus sepele yang bisa diselesaikan dengan uang kopi. Ia sudah terlalu sering bertemu warga yang menjilat, menawar, menangis. Bagio tidak melakukan salah satu pun dari itu. Dan mungkin karena itulah Rijal merasa terganggu. Keheningan yang menyusul setelah tawarannya terasa mencemaskan. Bagio tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia hanya memandangi Rijal dengan tatapan yang entah kenapa, terasa mengintip sampai ke relung. Tatapan yang membuat Rijal merasa seolah sedang diadili, bukan sebaliknya. Bagio menatapnya dalam. Nak, hukum itu untuk menuntun, bukan untuk dijadikan pintu pungli. Kalau kau jual hukummu 100.000, nanti harga dirimu tinggal kembalian. Kata-kata itu mengalir seperti air, tapi menghantam seperti gelombang. Tak ada nada tinggi, tak ada tudingan jari, tapi efeknya langsung terasa di dada Rijal. Ia bukan tak pernah dinasihati, tapi selama ini yang menasihati biasanya diam saat uang disodorkan. Bagio berbeda. Kalimat itu bukan tudingan, tapi cermin. Dan dalam cermin itu, Rijal melihat bayangan dirinya, bukan sebagai penegak hukum, tapi sebagai calo jalanan berseragam. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengalihkan rasa tidak nyaman itu menjadi kemarahan. Karena marah lebih mudah daripada mengakui bahwa dirinya sedang malu. Ucapan itu menghantam ego Rijal seperti ombak memukul batu karang. Ia tidak suka dinasihati, apalagi oleh orang yang ia anggap hanya petani tua. Amarahnya menyelinap dari tatapan. Ia menarik napas, menegakkan badan, dan maju satu langkah lebih dekat. Kamu pikir kamu siapa? Geramnya, suaranya naik setengah oktav. Rekan-rekannya mulai memperhatikan dari belakang, tapi tidak ada yang maju. Situasi mulai panas, tapi belum terbakar. Rijal merasa harga dirinya diremehkan. Bagio tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap mata Rijal seperti seorang guru melihat murid yang sedang berbuat salah di depan kelas. Rijal tidak tahan lagi. Amarah dan rasa malu bergulung menjadi satu, seperti awan hitam yang tak bisa lagi menahan hujan. Dengan gerakan cepat, Rijal hendak menampar pipi Bagio, tapi tangan itu tak sempat menyentuh. Bagio menepis dan mencengkeram pergelangan tangan Rijal. Refleksnya seperti harimau, matanya tajam menusuk mata Rijal. Sentuhan itu tidak kasar, tapi mengikat, seperti besi dingin di pergelangan. Mata mereka bertemu. Bagi Rijal, tatapan itu bukan hanya tajam, tapi dalam. Seolah ada dunia yang lebih tua dan lebih bijak di balik mata itu. Dunia yang telah melihat kotoran kekuasaan dan memutuskan untuk tidak ikut bermain. Rijal kaget. Refleks Bagio tidak mungkin dimiliki sembarang orang. Ia mundur selangkah, tapi genggaman itu masih menahan. Saya tidak marah, nak, ucap Bagio pelan. Tapi jangan biasakan tanganmu naik ketika pikiranmu jatuh. Suasana di sekitar menjadi sunyi. Tak ada suara, kecuali detak jantung Rijal yang mendadak menggila. Ketiga rekan Rijal menahan napas. Bagio tidak membalas, hanya menatap tajam. Seperti ayah yang menatap anaknya yang sedang salah jalan. Kamu masih muda, nak. Jangan biasakan tangan ini jadi alat menindas. Ucapan itu meluncur tanpa tekanan, tapi justru karena itulah terasa menyesakkan. Tatapan Bagio, seperti menelanjangi isi hati Rijal, memaksa sisi manusia yang telah lama tertimbun, seragam dan keangkuhan keluar ke permukaan. Tak ada yang bergerak.
Bahkan angin pun seperti enggan lewat di antara mereka. Rijal, yang terbiasa mengendalikan situasi, mendadak seperti bocah yang kehilangan pijakan. Tak satu pun dari rekan-rekannya berani menyela atau menertawakan. Ada rasa hormat yang tumbuh begitu saja pada lelaki tua yang berdiri tanpa perlindungan apapun, tapi berhasil membuat waktu seolah berhenti. Rijal berontak, tapi Bagio bergerak ringan, menahan, menghindar, tanpa niat mencederai. Dalam sekejap, tubuh Rijal terduduk di aspal, bukan karena pukulan, tapi karena kalah oleh kebijaksanaan dan ketenangan. Gerakan Bagio seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Tak terburu-buru, namun presisi. Rijal mencoba bangkit, tapi lututnya terasa berat, seakan beban rasa malu menekannya ke bumi. Ia menatap ke arah Bagio, masih berusaha mencari celah untuk bangkit secara terhormat, namun apa yang dilihatnya hanya punggung yang menjauh perlahan. Punggung seorang laki-laki yang tidak membusungkan dada, tapi penuh martabat. Sementara itu, 2 dari 3 rekannya menatap Rijal dalam diam. Seperti baru menyadari bahwa selama ini mereka mengikuti pemimpin yang jauh dari bijak. Yang ketiga, menoleh ke arah Bagio dengan tatapan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya orang tua itu? Tanpa sepatah kata, Bagio meninggalkan tempat itu. Langkahnya pelan, tapi setiap tapaknya seolah meninggalkan beban di dada. Rijal yang tak kunjung reda. Suasana razia bubar dalam hening. Tak ada lagi suara peluit atau teriakan menyuruh menepi. Jalan itu kembali menjadi jalan biasa. Para pengendara yang sebelumnya melihat kejadian itu dari kejauhan memilih melanjutkan perjalanan mereka dengan lebih cepat. Seperti ingin menjauh dari medan rasa malu yang masih menggantung di udara. Rijal tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri pelan, membersihkan seragamnya dari debu, tapi tak mampu membersihkan perasaan bersalah yang menempel lebih dalam dari itu. Ia ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Bagio telah menghilang di ujung tikungan, seperti kabut yang menyingkir tanpa suara, meninggalkan udara segar dan kepala yang dipenuhi pertanyaan. Beberapa hari berlalu. Suatu malam, Deden, rekan Rijal, sedang nongkrong bersama kawan lamanya di warung kopi kecil dekat pasar lama. Obrolan mereka awalnya ringan, tentang motor, cuaca, dan rezeki hari ini. Sisa-sisa cerita tentang razia ilegal tak dibahas. Deden terlalu enggan mengulang rasa malu yang tak dia alami langsung, tapi menyaksikannya cukup membuatnya berpikir ulang soal pekerjaannya. Tapi saat warung itu mulai sepi, dan obrolan jadi lebih dalam, Deden tanpa sadar menceritakan soal seorang kakek yang membuat rekannya tersungkur hanya dengan gerakan ringan dan tatapan penuh wibawa. Ia menirukan gaya bicaranya, bahkan gerakan tangan saat Bagio menangkap lengan Rijal. Teman lamanya hanya tertawa kecil di awal, mengira itu cerita konyol di tengah lelah. Tapi perlahan, ekspresinya berubah serius. Namun saat Deden bercerita soal kakek misterius yang membuat Rijal tumbang, salah satu kawannya langsung tertarik. Lusuh bajunya, badan kekar, tatapan tajam. Deden mengangguk pelan. Temannya itu, Bowo, meletakkan gelas kopinya perlahan, matanya membesar seolah baru menyadari sesuatu yang besar. Itu Bagio, katanya lirih. Beliau guru besar di perguruan silat tempat aku berlatih. Legenda hidup. Dulu waktu pelatihan, namanya sering disebut. Tapi aku kira beliau sudah pensiun dan hidup tenang di desa. Deden tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang mereka anggap hanya warga biasa, itu punya nama yang begitu dihormati di dunia persilatan. Salah satu muridnya, kamu tahu kan Iko Uwais? Itu anak didik beliau, lanjut Bowo. Deden terdiam lama. Angin malam di warung kopi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Salah satu muridnya, Iko Uwais. Kalimat itu melayang di udara seperti kabar dari masa silam yang kembali menuntut perhatian. Deden mengedipkan mata, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Iko Uwais, yang aktor itu? Tanyanya lirih. Bowo mengangguk mantap. Betul, tapi sebelum dikenal di layar lebar, dia dikenal lebih dulu sebagai murid keras dari Bagio. Gaya bertarungnya, disiplin latihannya, semua hasil tempaan langsung. Deden menoleh ke jalan yang basah oleh gerimis, membayangkan sosok tua lusuh yang beberapa hari lalu
berdiri tenang di bawah terik matahari. Dunia sering menyembunyikan berlian dalam lumpur. Dan mereka, dengan pongahnya, telah menendang lumpur itu tanpa tahu nilainya. Kini semuanya masuk akal. Deden teringat bagaimana Bagio menahan Rijal tanpa kekerasan, tapi dengan karisma yang luar biasa. Gerakannya minim, tapi presisinya menggetarkan. Itu bukan sekadar keahlian bela diri. Itu adalah bahasa tubuh dari seseorang yang telah menaklukkan ego, ketakutan, dan rasa ingin balas dendam. Deden merasa bodoh. Ia dan rekan-rekannya mengira mereka sedang mengendalikan razia, padahal mereka sedang diuji oleh seseorang yang jauh lebih mengerti makna kendali. Ia merasakan semacam rasa bersalah, yang lambat-lambat berubah menjadi hormat. Dalam diamnya, Bagio telah menyalakan bara malu di dada mereka, tapi tidak membakar, hanya cukup untuk menghanguskan arogansi. Tapi saat Deden menunjukkan foto-foto kegiatan organisasi itu, dan nama Bagio tertulis sebagai pelatih utama, Rijal tak bisa berkata-kata. Matanya tertuju pada foto seorang pria tua berkemeja putih sederhana, berdiri di depan barisan pesilat muda. Di bawah fotonya tertulis, Guru Utama, Bagio Sasminto. Rijal menarik napas panjang, lalu bersandar di sandaran kursi dengan kepala terangkat ke langit-langit. Deden diam, memberi ruang. Tak ada caci maki, tak ada bantahan, hanya ketenangan yang menyerupai kekalahan. Kekalahan yang tidak berasal dari adu tenaga, tapi dari fakta bahwa dirinya telah bertindak sembrono kepada orang yang seharusnya ia hormati. Dalam diam itu, Rijal perlahan menyadari, Bagio tak pernah menantang, tapi justru, karena tidak menantang, ia jauh lebih menundukkan. Dan Bagio, dalam diam dan keriputnya, telah menampar hatinya dengan telak, tanpa harus menyentuhnya sekalipun. Ia duduk di ruang jaga, menatap lantai kosong. Dunia seolah mengejeknya. Ia telah melecehkan sosok yang justru bisa memberinya pelajaran hidup, yang tak akan ia dapat dari kantor kepolisian sekalipun. Angin dari jendela membawa suara radio yang sedang memutar berita lalu lintas, tapi baginya semuanya seperti bergema jauh. Ia tidak hanya kalah sebagai petugas, tapi juga sebagai manusia. Rijal menyandarkan kepalanya ke dinding, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan aku kehilangan arah? Hari itu, Rijal sadar, kekuasaan bukan tentang siapa yang bisa memukul, tapi siapa yang mampu menahan diri saat bisa menghancurkan. Dan Bagio sudah menunjukkan itu dengan sempurna. Ia tidak menggunakan ototnya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, tapi menggunakan ketenangan untuk menunjukkan siapa yang lebih dewasa. Bukan dengan teriakan, tapi dengan cara duduk, cara bicara, cara menatap. Dalam dunia di mana banyak orang berlomba menegakkan ego dengan suara keras dan tangan mengepal, Bagio menjadi bukti bahwa kekuatan sejati hadir dalam kendali dan kasih. Rijal tahu, hari itu bukan hanya akhir dari sebuah razia ilegal. Itu adalah awal dari sebuah kesadaran. Dan mungkin, hanya mungkin, dirinya masih punya waktu untuk memperbaiki arah yang sudah lama melenceng.